Pernah nggak orang tua bilang kayak itu nggak ada masa depan di situ, gini ngapain di situ? Kayak mana sih perasaan kok? Ataupun kejadian apa gitu yang serupa seperti itu? Yo, what's up? Selamat datang di Sangar Podcast with Reza Palep. 1, 2, 3, close the door. Kenapa pakai close the door? Kenapa pakai close the door? Sangar sama on close the door itu beda. Oke. Sangar aja. Ya. Yes. Jadi teman-teman semua kalau sama Juliani semua di komen. Semua ada apa namanya sebab akibatnya, bro. Susah kita lama nanti. Ini harus di-cut langsung kan. Sampai kopi ini juga ada ada komentarnya tadi ya. Pokoknya enak kan? Enak kan? Enak dong. Apa nama kopinya? Roman Butter. Seperti gue yang romantis banget. Pacar nggak punya? Oh. Kayak mana mau romantis? Oke, lanjut. Nah, bintang tamu kita kali ini orang yang tidak dikenal ataupun artis yang tidak Berarti dikenal. Bukan bintang, tamu aja. Bintang tamu tapi nggak terkenal. Bintang kan star, terkenal. Iya, kamu sebenarnya star tapi nggak ada yang kenal. Oh iya, jangan panjang kali. Udah lanjut lagi. So silakan Bro Julian sedikit menjelaskan siapa? Who are you actually? Yes, of course. Nice to meet you. Good morning, good night. Ya, nice to meet you too. Nah, aku tuh nama lengkapnya Julian Syahputra El Islami. Jadi bukan banyak yang bilang El Islami itu kayak kok buat-buat ya Julian. Apa? Kenapa harus dibuat-buat gitu nama, sebuah nama gitu kan? Yeah. Nah, sebenarnya namanya Julian Syahputra El Islami dan pekerjaan saya itu saat ini sedang mengurus Sengklekmen. Yup, teman-teman semua. Dulu aku pernah dikasih kayak satu. Pernah ya? Mana buku sekarang? Gak baca bu. Oh, me. Ya. Emang ngelengen. Ada aku baca sekilas, cuman gak nyambung. Bukan aku gitu loh. Iyalah, karena kok bahas kalau kau kan bisnis ini itu. Apa itu komik? Kembali lagi ke Bro Julian ya. Julian alias Sengklekmen. Nah, ya. Jadi aku tuh bikin konten. Banyak yang bilang aku tuh YouTuber, konten kreator. Tapi sebenarnya setelah aku selidiki bahwa aku ini sebenarnya IP planner. IP planner. IP planner. IP itu apa sih? Banyak mungkin teman-teman kita yang belum tahu. IP itu intellectual property. Kalau planner kan apa bisnis ya? Bisnis. Ya. Nah, itu dia. Aku sosok iya aja sebenarnya. Ya juga nih. Jadi intellectual property. Intellectual property itu adalah hak kekayaan intelektual yang dimana sebuah karya kita dari imajinasi kita dari kepala kita dan kita tuangkan dalam bentuk seperti karakter atau brand. Tahu brand hardcore ya di baju ada hard untuk rock. hardcore. Nah, itu juga salah satu IP. Itu hardcore. Hardcore yang nyanyi. Bukan itu lain lagi. Itu yang di XX tuh Jadi IP ya. IP. Sebenarnya IP itu bisa dibilang bisa masuk ke ranah apa aja yang sebenarnya Julian lakoni ini adalah industri kreatif ya. Nah, tepat sekali. Jadi banyak yang menganggap kalau aku tuh cuma bikin animasi doang, cuma bikin komik doang. Iya. Nah, kira suara apa, Wak? Nah, jadi sebenarnya banyak macam yang bisa aku bikin yang sudah terbikin animasi. Yeah. Itu upload di semua sosial media aku, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Terus komik itu di komik digital, Instagram sama Facebook, terus buku cetak. Terus ada platform komik, website komik. Kalau kalian tahu mungkin webtoon, tapi bukan webtoon. Terus namanya Ciayu Comics. Nah, terus merchandise, baju pernah, cuman karena emang terlalu sibuk gak sempat ngurus. Dan boneka ini belum sempat dijual. Tapi maksudnya ini kan kayak istilahnya produk sampel lah istilahnya. Pengen dibuat. Cuman masih belum ketemu siapa kira-kira yang bisa memperbanyak itu gitu. Bisa dibilang Doraemon versi Aceh lah ya. Tepat sekali. Jadi misal kayak ada pensil Doraemon, meja Doraemon atau pakaian Doraemon. Serius, enggak banyak. Licensing misal kayak di botol ini nanti ada Sengklekmennya. Itu yang lagi aku kerjakan. Tapi serius enggak banyak orang tahu ini loh. Sangat banyak yang tidak tahu. Pertama kali kau mulai ini tuh ibaratnya
kok udah tahu kok bakal mengarah ke sini atau kok ini mau ngapain aku ini, apakah ada masa depan di ini atau enggak gitu, kayak mana tuh? Kan nggak mungkin kau langsung tahu IP Ya betul. lah. Nah, bermula dari aku hobi menggambar. Dari dulu, dari kecil. Dari TK sampai dari min, tetangga-tetangga aku suruh aku menggambar tugas-tugas anaknya. Iya, sampai dulu aku dibayar cuma 500 perak untuk buat tugas. Tetangga aku gitu, buat Mickey Mouse, untuk tugas-tugas gambar. Ingat sih aku ketika kami sedang menggambar 2 gunung dan jalan di tengahnya, kau udah menggambar yang lain, men. Kayaknya aku bukan gambar gunung tuh. Iya. Gunung lain. Kau udah gambar anjay. Banyak gunung Merapi. Aku buat gunung Merapi tapi serius. Sempat buat gunung Merapi. Terus Jangan mulai dark joke ini ya. Jangan mulai dark joke. Oke, mau lagi. Jadi bro, sebelum adanya Saint Clapman, nanti kami jelasin Saint Clapman itu gimana sejarahnya di episode ataupun di part selanjutnya. Julian Syahputra itu sebelum adanya Saint Clapman, Julian Syahputra yang seperti apa sih? Yang dikenal orang ataupun progresnya gimana sih? Julian Syahputra yang miskin, yang tinggal di Loksmawe, kalau mau ke Batelik cuma ada duit 2.000 tapi gas. Pernah kayak gitu? Pernah kayak gitu. Nggak Terus cuma kalau doang nih. Enggak cuma ngomong doang, serius. Jadi sempat juga waktu SMP, waktu MSen itu cuma jajan 3.000 kita. Itu 3.000 itu aku naik sepeda juga, naik sepeda dari rumah, dari SMP? Kota Blang. Iya, MSen. Perasaan min aku jajan 3.000 loh. Iya, aku MSen gak ada duit. Gimana jadi MSen kan udah mulai. Iya, rata-rata tuh kayak jajan kita tuh per hari dari min aja udah 3.000-an teman-teman semua ya. MSen itu kayaknya udah 5.000 atau 7.000 kalau nggak salah. Tapi jajan aku 3.000 dan aku itu naik sepeda dari Kota Blang ke MSen biar hemat budget ya, karena emang gak ada duit. Gimana jadi? Terus itu aku jadi bahan apa tuh? Bukan, aku mau bilang bahan cabul tapi bukan cabul aku. Bahan apa tuh? Bullying. Aku MSen orang yang kena bully. Tapi dari tadi kenapa bro? Jokesku itu agak lari ke dark jokes sedikit ya. Cabul. Kenapa kepikiran cabul aku tadi ya? Oke, gak apa-apa, udah nikah pun. Iya betul juga. Kalau dulu gak boleh. Dulu aku istilahnya kayak siswi pula, aku bilang siswa-siswa yang kena bully gitu. Aku kecil, kurus, terus aku identik dengan pakai peci bulat, bukan peci yang hitam itu, peci bulat. Jadi kadang-kadang peci putih, peci pokoknya ada beberapa macam lah pecinya. Karena mamaku jualan peci juga waktu itu. Jadi tinggal ambil 3 paket dah. Nah itu sempat disangkut-sangkut di atas karena aku kecil. Dilempar-lempar pecinya. Abis itu karena aku dekat sama cewek. Maksudnya aku males dekat sama cowok karena aku dibully. Jadi aku dekat sama cewek. MSen. Maksudnya bukan berarti suka sama cewek kayak gitu. Maksudnya enak bergaul sama cewek aja. Oh malah karena cewek-cewek semua karena gitu. aku dibully. Ya males lah gitu kan. Nah sempat kayak gitu. Tapi itu under pressure kali itu, kayak yang stres kayak gitu enggak? Nyaman berarti temenan sama cewek emang. Nyaman-nyaman gitulah, nyaman-nyaman biasa juga. Tapi ada juga teman-teman cowok gitu, ada beberapa. Dan aku juga bukan itu kan cuma di sekolah doang, tapi kalau di luar aku sering main bola sama teman-teman cowok di gang, di lapangan, sering main bola. Habis itu main poli ya lari-lari gitu-gitu. Nah, aku waktu itu sempat pindah kelas gara-gara nangis, dibully. Pindah kelas gara-gara aku enggak sanggup di kelas itu. MSen. SMA baru bisa bully orang. Kenapa? SMA aku bully orang. Karena bikin kartun? Enggak, itu belum. Belum. Tapi SMK kayaknya aku waktu itu emang udah agak sedikit pubertas, agak sedikit. SMK. Jadi aku di SMK itu udah enggak dibully tapi lebih ke jadi bercandaan lucu-lucu. Aku yang kadang-kadang sering ngelucu gitu. Ini apa hubungannya dengan pubertas ini? Nah, iya, enggak tahu juga sih ya. Kenapa tiba-tiba pubertas? Nah, maksudnya udah berani ngomong, udah nggak lagi kayak gini saking banget. Beraninya pernah aku lihat itu kontenmu yang nanti kita tayangkan ya teman-teman, nanti kita tayangkan ya. Yang sama kakek Sugiono ya.
Nah, Gokil itu gokil sih. nah SMK itu udah udah bisa berani ngomong, udah suka ngelucu, bahkan sempat punya grup lawak waktu itu selama setahun. Oke. Kalau zaman-zaman itu kan kalau masuk koran kan udah keren kali. Udah keren banget. Oh, udah masuk koran. Sempat Sampai masuk SMK? koran. Kita sempat juara 1 komedi SMA di Lux Mame. Kita juara 1-nya. Namanya Kerak Tepung. Entah masih ada kok bukti foto korannya. Kerak Tepung. Nah, Kerak Tepung. Selama setahun kita aktifnya. Karena setelah itu abang kelas aku udah pindah ke kuliah kan, udah pindah gitu. Nah, jadi waktu itu sempat 5 kali atau 6 kali sempat tampil juga di acara pameran Lux Mame, yang acara gede itu sempat tampil juga di situ, berarti sempat 2 kali masuk koran. Nah, di saat itu juga aku udah mulai suka ngedance. Ngedance juga, nggak cuma komikus doang. Itu belum, komikus Oh, belum. Duluan ngedance. Duluan ngedance. Oke, lanjut cerita ngedance ya, Bro. Di SMK tuh. Oh, cuma di sini aku ngomong tuh. Dari Kerak Tepung dance. Pintar kali kok. Silakan. Pintar kali kok Gali ya. Nah, ngedance juga. Nggak rugi close the door. Oh iya, enggak rugi kalau Oke, next. Itu dance itu gara-gara kita ngedukung salah satu balon bakal calon wali kota. Oke. Nah, jadi kayak ada Itu acara dance Korea gitu. Dance Korea tapi dance K-pop. Dance cover. Memang Sorry bro, gue anti Korea bro. Enggak canda. nah, tapi itu enggak aib juga sih. Nggak aib, Nggak juga. nggak aib, Karena men. kalau nggak ada dance itu mungkin aku nggak bisa ngedit video. Nggak bisa sampai saat ini. Nah, Gara-gara ngedance itu aku punya basic ngedit video. Jadi setiap ada lagu baru itu kita cover, kita bikin video. Nah, aku yang handle. Dulu aku pakai aplikasi pakai software Ulit Studio kalau nggak salah. Sekarang nggak tahu lagi di mana tuh. Ulit jadi Studio. singkatnya nih menuju ke Sengklekmen gimana nih? Nah. Proses kok bisa memulai bisnis Sengklekmen ini gitu. Nah, dari dulu udah kayak aku bilang aku menggambar, habis itu sempat itu suka ngelucu. SMA juga aku pernah coba pengen bikin komik tapi nggak jadi, gagal. Cuma pengen bikin aja. SMP juga bahkan. SMP sempat pengen bikin komik tapi karena memang wawasan belum tahu, belum banyak ilmu, jadi selalu gagal gitu. Udah buat gambar aja tapi cerita belum bisa gitu. Tapi kok satu-satunya komikus di Aceh yang aku kenal loh. Satu-satunya. Apakah memang benar satu-satunya? Banyak, rame. Ada komunitasnya di sini. Panjat namanya. oke, Panjat oke, komik. oke. Di Banda Aceh biasanya. Tapi you still lead the market ya? Iya. Di Aceh ya? Iya di Aceh. Udah merendah kalau udah meroket ya. Nggak mana-mana walaupun proyeknya di luar sana semua sih. Iya, nggak main Minum dulu, lokal minum dulu. berarti ya. Minum dulu. Karena bro, kayaknya kamu lebih dikenal di Indonesia daripada di. Oh iya jelas. Nah, yang masalah Sengklekmen, kenapa bisa Sengklekmen? Jadi aku udah ada basic gambar nih. Ya. Oh ini satu cerita yang mungkin bisa aku ceritakan lagi. Apa? Ketika MSen, semua di belakang buku aku itu gambar semua. Sampai aku dipanggil orang tua. Gara-gara dibilang aku menggambar jin. Padahal Guru yang bilang sampai menggambar jin, sampai orang tua aku disuruh datang ke sekolah menggambar jin. menggambar jin. Padahal yang ku gambar adalah Naruto QB. Naruto Berarti yang masih ada pemikiran yang primitif. dulu. Cuman sekarang udah aku bisa buktikan ke orang tua bahwa nih dari gambar ini aku udah bisa menghasilkan gitu. Nah, semenjak awal kuliah aku kerja di percetakan sama rival bos Anda. Yes. Ya, itulah. Aku sempat kerja di salah satu percetakan bagian desainer. Itu akhir semester 1. Ya. Nah, situ baru mulai paham udah mulai banyak informasi bahwa Corel Draw bisa seperti ini, Photoshop bisa seperti itu, gitu-gitulah pokoknya. Dari situ juga aku mulai coba bikin gambar karikatur. Nah, karikatur. Jadi dulu sebelum komik aku terima jasa gambar karikatur, vektor selama 2 tahun kalau nggak salah. Itu pendapatan aku bisa lebih banyak dari karikatur itu ketimbang aku kerja di Daripada gaji percetakan. bulanan. Berapa sih gaji bulanan dulu? Itu dikit dulu nggak perlu disebutkan dong. Enggak, perbandingannya gitu. Oh, 600.000. Sekarang berapa sih penghasilan Sengklekmen? Yeay, per bulannya. Nggak ada lah, cuma 2 digit aja kalau ada. Si, Kalau ada. dua digit merendah ya bos. Betul nggak ada belum sempat aku dapat 3 digit.
Ya tapi kan dua digit doa aja, berapa? Yang penting kan movementnya. Ya pelan-pelan. Alhamdulillah lah ada lah untuk. Tapi udah kaya sekarang ah? Belum. Baju udah gede, warna-warni. Jadi kaya itu gara-gara baju gede sama jam warna-warni. Gak kayak gitu dong. Nah, jadi udah ada basic tuh, udah ada basic Photoshop. Dan aku udah ada basic video gara-gara ngedance dulu. Udah ada basic gambar juga. Nah, semua yang udah ku persiapkan dari dulu, maksudnya udah bukan persiapkan, yang ku pelajari tanpa sengaja aku pelajari. Ketika aku bikin komik udah bisa. Ya walaupun awal-awal bikin komik itu jelek. Tahun 2015 itu terinspirasi dari Tai Lalat. Jadi di masa itu tahun 2015 awal, pertengahan awal dia lagi viral loh. Nah, tapi aku itu masih kerja di percetakan. Nah, belum mulai ya? Belum ini. Aku keluar percetakan gara-gara yang pertama gaji aku udah lebih besar ketimbang gaji karikatur lebih besar ketimbang di percetakan itu. Kemudian kalau nggak salah aku gara-gara mau PKL. Tapi gimana sih perasaan ko ketika ko punya passion di bidang komikus ataupun menggambar, tapi bagi orang itu aneh, dan pernah nggak orang tua bilang kayak itu nggak ada masa depan di situ, gini ngapain di situ? Kayak mana sih perasaan ko ataupun kejadian apa gitu yang serupa seperti itu? Dan kayaknya di antara saudara aku, kami 3 bersaudara, yang paling batat itu aku kayak. Yang paling keras kepala, yang gak mau dengar sesuai logika aku tuh aku. Jadi ketika dibilang menggambar tuh gak bagus ini, itu menurut aku enggak. Otak aku gak masuk, maksudnya kayak gak boleh menggambar ini, otak aku gak masuk. Berapa lama kau menahan itu? Artinya menahan apa yang kau cita-citakan ataupun apa yang kau percayai itu sampai kok di titik ini. Jadi di titik ini ya semua orang sudah semua orang insya Allah sudah percaya bahwa kau melakukan sesuatu yang something great. Belum tentu. Sampai saat ini saya masih disuruh jadi PNS. Sampai saat ini. Walaupun sekarang aku gak ngerti orang aku. Let's coming back. Mungkin karena gak paham. Tapi aku udah aku jelaskan berkali-kali, udah aku jelaskan. Tapi udah aku kasih dari penghasilan Saint Clement kan banyak hal yang sudah kau lakuin. Jelas. Itu kan udah jadi proofman, artinya udah jadi udah jadi sebuah pembuktian bahwa pembuktian awal aku itu waktu di SMK, waktu aku praktek. Jadi aku sempat ngedesain brosur dan aku gambar brosur itu, lalu brosur itu disebar. Itu pembuktian aku. Jadi di situ aku kasih nampak orang tua, nih duitnya. Nah dari situ waktu kuliah udah desain, udah karikatur ini itu, udah mulai paham, ternyata dari menggambar ini bisa menghasilkan. Tapi menurut aku wajar, orang tua dulu mungkin nggak paham, karena ya dulu nggak ada yang bisa kerjain kayak gitu. Yang uniknya juga yang ku kenal Julian, yang temanku sejak kecil ini, dia ini teman yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah gimana tuh kau jelasin ke orang tua bahwa sesuatu yang kau lakuin ini ada masa depannya gitu loh, tanpa harus melawan orang tua gitu loh. Kayaknya aku lebih sering melawan orang tua. Serius? ngejawab, bukan melawan. Tapi lebih dari tepatnya luar kayak kita main-main bareng kok berbakti banget kayak. Enggak. Maksudnya aku lebih kayak nggak tahu ya kalau ngejawab itu tandanya durhaka atau enggak. Kalau ketika lebih tepatnya kayak komunikasi aja gitu kayak. Tapi gini enggak. Kalau ini bakal dapat kok. Ini kayak ini kok. Cuman karena memang pikiran orang tua dulu masih keras, masih harus apapun kata orang tua itu benar, ya agak susah juga. Kenapa aku nggak ikut apa yang orang tua suruh jadi? Kalau orang tua yang suruh mungkin aku ya kayaknya bakal jadi PNS, atau mungkin nggak lolos juga jadi PNS, jadi honorer atau jadi apa gitu. Jadi sebenarnya ada yang unik di sini yang teman-teman lain pingin belajar dari sosok Julian nih. Julian passionate sebagai komikus yang dimana tidak disupport, bukan masalah tidak disupport oleh orang tua, tapi tidak disupport oleh sosialnya gitu loh. Apa sih trik kau supaya kau tetap fokus dan tetap mengejar ke target yang kau ingin capai gitu loh? Kau ingin tunjukin sama orang ini bahwa this is something real gitu loh.
sebenarnya dulu nggak capai kayak ini, tapi aku lebih kerja keras dan konsisten. Aku selalu bikin apa yang aku senang. Aku suka menggambar. Jadi dari dulu aku dari kecil sampai sekarang masih menggambar. Sekarang udah bilang dari TK bahkan aku udah menggambar-gambar punya tetangga, SD udah menggambar karena aku suka menggambar waktu itu. Dan ketika aku menggambar dan menurut aku ini tidak berdosa, tidak menyakiti orang, tidak haram ya, kenapa enggak? Ini kan positif menggambar ini. Meluangkan waktu, imajinasi aku bisa kuangkan di situ. Maksudnya kenapa masih konsisten sampai saat ini? Kenapa Padahal kan konsisten? hujatan lain Hobi. sebagainya. Hobi, kok kenapa sampai saat ini masih nge-gym? Atau kenapa kok ini sesuatu hal, kenapa kau masih suka baca buku? Karena suka, karena hobi. Begitu juga dengan aku karena suka menggambar. Bodoh amat. Karena menghasilkan dan nggak menghasilkan nomor betul sekian juga. ya. Dulu aku nggak mikirin sengklekmen ini bisa menghasilkan. Bodoh amat. Jadi you don't work for money, kamu nggak bekerja untuk Iya duit gitu. betul. Sekarang baru cari duit. Duitnya datang sendiri. Gitu. Duit ketika sudah datang baru kita manage, baru kita bikin Jadi sistem. intinya kalau kita mengejar duit, Ya, duit nggak kita dapat, apa yang kita cintai apa yang juga kita dapat cintai ya. juga nggak dapat. Banyak Tapi kalau kita kejar apa yang kita cintai, rata-rata bisa. Yang penting kita harus berpikir kreatif sedikit aja sama kerja cerdas saja sedikit dapat. Caranya apa? Belajar. Cari tahu semuanya informasi. Aku tuh background orang yang goblok sebenarnya. Aku tuh bodoh. Di sekolah tuh aku paling tolol, enggak paling tolol juga sih. Enggak sebodoh itu juga sih aku. Pokoknya kalau di antara 40 aku peringkat 20-an atau 30-an lah. Kalau di terus sekarang orang-orang nggak lihat kau bodoh lagi. sampai saat ini sih masih bodoh. Terus apa bedanya men? Enggak, tapi Sama aja, men. tapi kayak gini. Inti penjelasan kau. Tapi kayak gini. Aku kerja keras. Kerja keras, berusaha pinter. Itulah orang goblok selalu kerja keras ya. Betul. Nggak banyak mikir ya. Gak banyak mikir. Buat terus. Mau jelek atau apa, buat terus. Dan aku ngelakuin hal itu. Dari karikatur, dari ngedance, dari video. Bodoh amat sama orang. Dulu boyband tuh pasti dimaki. Pasti apa sih, kayak bencong Wak. Kalau aku ngedance sekarang aja boyband udah pada banyak diminati gara-gara ya boybandnya itu udah ke apa tuh kalau yang udah di musik-musik tuh. Pokoknya udah dapat banyak penghargaan, udah ini itu, udah maksudnya orang udah menganggap kalau ternyata boyband ini keren ini itu. Kalau dulu dijelek-jelekin dia aja apa tuh Juliana sih joget-joget Korea aja. Tapi aku bodoh amat. Bodoh amat. Tetap aku joget. Terus dan gara-gara joget itulah aku punya skill untuk ngedit. Dan skill ngedit itu bisa aku bawa ke Sengklekmen. Terima jasa foto video wedding. Value-nya Pokoknya dapat value-nya. dari pembahasan tadi yang ku dengar, Apa sekarang yang aku suka aku buat. Nah, itu. ya do what you love ya, and love what you do, then money will come for you. Nah, ada satu yang nggak bisa aku buat waktu itu. Apa? Aku suka pramuka, tapi nggak izinkan. Aku paham orang tua aku kenapa nggak mengizinkan aku, karena aku polip. Aku punya penyakit polip sih, pernah sempat operasi waktu semester kelas 2 SMK. Jadi aku emang gak dikasih, tapi aku pengen aktif kan. Sempat waktu itu aku bilang apa ya, sempat aku langsung lari dari rumah sampai mama aku menangis, ya Allah anak durhaka gini gitulah pokoknya udah. Tapi gitu, karena aku suka, tetap aku ngakuin karena menurut aku gak ada dosanya pramuka itu. Gitu. Itu keras kepala aku. sekarang ku panggil kau Sengklekmen aja lah. Jadi kalau saat ini Julian Sengklekmen yang dikenal orang terkenal, yang dikenal orang dengan komik Sengklekmennya, dengan animasi Sengklekmen yang keren, kau pengen bilang apa sih ke Julian yang dulu, ke Julian yang 10 tahun yang lalu? Makasih banyak udah kerja keras dan mau banyak belajar dan gak mau dengar kata-kata orang. Selagi gak berdosa ya silakan aja. Yes, that's cool. Itulah hasil apa namanya, kerja kerasnya ya. Ya, selagi nggak menyakiti Progresnya. orang, selagi nggak, ya itulah nggak merugikan, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau kita mungkin kita udah punya tanggung jawab sebagai suami harus cari duit, tapi kita terlalu lalai untuk hobi kita. Nah itu baru kalau nggak boleh gitu, karena kita ada tanggung jawab lain. Tapi kan waktu masa-masa SMA itu, nah aku beruntungnya, apalagi Sengklekmen, aku beruntungnya ngebuat Sengklekmen ini di masa kuliah.
Di masa yang dimana aku belum ada tanggung jawab untuk cari duit ini, cari duit itu, untuk biaya nikah, biaya ini, biaya itu. Itu penting soalnya. Untungnya aku udah ngerjain dari dulu. Itu berkat dari semuanya yang masa lalu dari menggambar, dari ngedit video, dari ini. Terus aku tetap terus bikin. Habis itu awal-awal kuliah udah bekerja dan hasilnya seperti ini. Dan aku kerja keras. Kerja cerdas sangat sedikit. Tapi seiring waktu udah mulai nih, kayak mana cara kerja cerdas. Nah, yang paling penting itu mulai aja dulu. Apapun itu. Setelah kita mulai baru kita perhatikan. Oh, ini harus direvisi. Oh, ini harus di-upgrade. Oh, harus ini itu. Dan aku biasanya upgrade itu ketika sudah agak terancam. Ketika sudah mulai agak terancam. Udah limit, udah diserang, udah mau turun baru. Itu kayak aura bertahan hidupnya muncul. Itu namanya sense of emergency ya. Jadi kayak ini udah di ujung tanduk nih. Nah, itu sangat-sangat penting untuk content creator menurutku. Bagaimana kita bisa beradaptasi, dan itu yang aku dengar dari Deddy Corbuzier. Kenapa Deddy Corbuzier sampai saat ini bisa bertahan? Itu kan dia kan artis jadul dari tahun 90-an, tapi sampai saat ini masih bertahan. Siapa artis-artis yang dulu sampai saat ini masih bertahan? Jadi intinya bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa kuat kamu bisa beradaptasi ya. Seberapa bisa kuat kamu beradaptasi juga, dan itu semuanya dari pengalaman kamu juga, dan dari apa yang kamu tekuni, bahwa kamu percaya bahwa ini nggak dosa, ini bisa menghasilkan. Kamu percaya bahwa ini bisa nih. Nah, itu insya Allah bisa. Nah, ketika bikin konten, ada masa di mana konten kita itu kadang-kadang nggak rame yang nonton. Contoh dulu yang kau nonton sering banget tapi sekarang nggak kau nonton apa? Dulu yang ku nonton sering banget tapi sekarang nggak ku nonton. Aku dulu sering nonton kayak sinetron, sekarang nggak pernah lagi. Nah, mungkin kan udah bosan. Contoh kayak aku konten-konten, bukannya aku nggak suka ya sama salah satu YouTuber. Aku dulu suka nonton Mak Betty dulu. Bukannya aku nggak suka. Tapi sekarang udah nggak nonton lagi karena kenapa? Memang mungkin diulang-ulang aja. Dan begitu juga dengan konten aku. Banyak yang dulu nonton sekarang udah gak nonton lagi. Cara kita content creator ya harus beradaptasi. Apa yang diminta sama pasar sekarang, apa algoritma sekarang, atau kita cari penonton baru. Tapi Julian ini salah satu teman tempat saya curhat ketika saya lagi lemah-lemahnya konten, termasuk sekarang ini podcast gitu kan. Apa sih yang kok bisa kasih saran ke teman-teman semua yang ingin jadi content creator? Karena di Aceh ini judgement dan juga gimana ya, pengaruh sosialnya terhadap seorang content creator itu ujiannya berat sekali. Kayak mana saranku? Tepat sekali. Bahkan aku waktu itu sempat ke Biren kalau nggak salah ya. Aku nge-vlog. Ada yang ngomong, iya, wih pegangnya. Tapi aku bodo amat. Bodo amat ini nih harus dilahirkan. Kayak mana caranya? Kalau kau berpikir itu positif, kalau kau berpikir ya itu nggak ada dosanya, ya ngapain dengan orang? Kayak kau pernah komen, atau mungkin aku pernah komen kau tentang ngapain sih kau buat tuh, ngapain sih? Tapi menurut kau itu benar ya, kenapa? Kecuali kalau memang udah terlalu rame yang bilang itu nggak benar, itu harus koreksi. Karena kadang-kadang juga kita harus koreksi diri kalau mungkin kita ada salah atau apa. Tapi kalau selagi kita udah cari tahu bahwa apa yang kita buat ini benar, nggak ada yang salah, dan kita suka, happy, ya buat aja. Setuju nggak sih kalau aku bilang menuju sukses itu terkadang kita harus melalui yang namanya dianggap aneh, dianggap idiot, dianggap diremehkan. Oh, pernah kali itu pengalaman, pernah kali itu. Sangat setuju. Kayak aku bilang tadi, aku dulu ngedance K-pop, banyak yang hujat, tapi sekarang K-pop banyak dicintai. Bahkan dari situ juga aku mendapatkan skill editing. Terus sempat dulu waktu awal-awal bikin Cyclic Man, kan belum terkenal lah, belum ini. Biasanya kita kalau bikin bisnis juga, bikin kopi, pasti kita kasih tahu ke teman-teman kan. Nah, ini cok minum, enak enggak ini. Begitu juga dengan aku bikin konten, aku kasih tahu ke grup. Tapi dia bilang, Jul nggak usah aku buat lagi, nggak usah aku kirim lagi kemari. Semuanya. Garing. Sekarang dia minta endorse, minta bantu. Serius? Siapa dia? Iya serius.
Iya, iya. Hampir semua inovator pernah melewati Ya. tahap Bahkan itu, aku ya. ke teman kita sendiri. Ah, Maksudnya kayak gini, mungkin karena udah beda era ya. iya. Dulu era Fitgram, Khalil Tok. Aku selalu bilang, Lil kok kalau skill kayak gini, kok nggak bisa naik. Masuk ke sesi Q&A yang nggak pernah aku tahu bahwa dari Q&A itu bisa meledak, meletup. Sampai lebih terkenal dia kan sekarang. Ya. Kalau yang dunia nyata. Q&A-nya sih Dunia gila nyatanya. sih, Ah. Bob. Dunia nyata lebih Ada terkenal terus dia. kontennya. Jadi kadang apa yang kita cela waktu dulu belum tentu benar. Jadi kalau menurut kita benar ya gas aja terus, nggak usah dengar. Kalau benar, kalau memang ada saran-saran yang menurut kita logik, menurut kita, contoh banyak yang kau kasih saran tuh aku, bikin ini, bikin itu, ngapain kau bikin yang lain? Kau gali aja Sengklekmen. Dari situ aku pikiran, oh iya betul juga. Ku gali Sengklekmen, ku buat lagi, pokoknya ku keruk sampai habis. Kayak mana caranya dari Sengklekmen aja bisa menghasilkan banyak pundi-pundi gitu. Jadi kalau satu stream income kok udah cukup, untuk apa kok tambah lagi gitu loh? Kalau satu itu belum bisa terkuras semuanya, buat apa? Buat apa cari-cari yang lain? Mending fokus itu aja yang kita sudah jelas jalan. Tinggal kita kembangkan, kita pelajari lagi, kita cari tahu lagi. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Terus kerasa nggak sih movement Kerasa meningkatnya setelah fokus di satu bidang memang detail banget? Kerasa kali sih. Udah tahu alurnya. Sekarang aku udah mulai paham. Maksudnya kayak ini dibawanya kemana? Ini prosesnya seperti apa? Berapa tahun lagi ya nanti bakal autopilot. Aku sekarang lagi mencoba untuk Sengklekmen ini autopilot. Oke. Jadi ketika sudah autopilot, sudah sistemnya sudah berjalan, nah aku bikin yang lain. Boleh bikin yang lain, tapi tidak mengganggu ini. Ya contoh kayak aku bikin bisnis, tiba-tiba udah bikin podcast. Ya sometimes kita nggak bisa jadi terlalu idealis ya. Iya betul. Kita harus realis juga dengan keadaan saat ini gitu. Mungkin dengan kau bikin podcast ini kau udah ada pengalaman baru lagi untuk bikin nanti ke depan, belajar lagi. Ya emang mungkin saat ini belum dapat cuan, tapi ini portofolio kau, pengalaman kau. Nah begitu juga kalian siapapun itu, kalau kalian masih suka menggambar, joget, ini itu segala macam ya. Kalau menurut kalian itu benar, kalau menurut kalian itu tidak terganggu, maksudnya kayak kewajiban lain bisa tetap dilaksanakan dan itu juga bisa dilaksanakan, ya kenapa tidak? Oke, kita sudah di penghujung. Satu kata buat mereka yang ingin menjadi konten kreator dari seorang konten kreator Sengklekmen. Coba jalani aja dulu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Fokus, konsisten, terus berimprovisasi, tanggung jawab tetap lakukan. Hobi kalian kalau kalian suka lanjutkan. Bro, diam-diam teman kita ini ternyata BA-nya brand Tit. Dari tadi mulai aja dulu. Enggak, bukan brand itu. Iya, kan? Bukan brand Mulai itu. lah. Apapun ceritanya harus kita mulai dulu kan. Dari tadi kan mulai aja dulu. Berapa dibayar lu? Enggak pernah, aku enggak sempat. Belum endorse. Malah yang kompetitornya, yang Harus di-tag nih, yang endorse nih. Dia dari tadi ngomongnya mulai aja dulu. Jadi buat brand yang warna hijau tolong endorse teman gue ini ya. Padahal aku yang oranye loh. Canda. Bukan karena kalian ya.